Selamat datang di Pro 1, program Suara Adiaksa Kejaksaan Negeri Batu bersama saya Wirda. Bagaimana kabar Sobat Adiaksa semua? Pastinya baik dan semangat untuk menjalani aktivitas hari ini. Topik podcast hari ini adalah topik yang sangat ditunggu-tunggu oleh Sobat Adiaksa semua, termasuk saya sendiri, yaitu terkait CPNS Kejaksaan tahun 2023. Jadi saya sudah kedatangan narasumber yang luar biasa yang akan memberikan informasi-informasi penting untuk Sobat Adiaksa semua. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe untuk berlangganan, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel Kejaksaan Negeri Batu. Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita. Selamat siang Bapak Wildan. Selamat siang Mbak. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, untuk memulai topik hari ini, saya mau menanyakan pertanyaan pertama, mengapa mengangkat topik CPNS Kejaksaan tahun 2023 pada podcast ini? Oke, baik Mbak. Selain dari instruksi pimpinan bahwa memang kita harus memberitahukan kepada putra-putri terbaik bangsa bahwa memang di tahun 2023 ini Kejaksaan memang membuka untuk pendaftaran seleksi calon pegawai negeri sipil, yang mana cukup banyak Mbak formasinya yang disediakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu kurang lebih ada 7.000 formasi. 7.000 formasi? Iya. Jadi kenapa kita mengangkat tema ini, supaya para putra-putri terbaik bangsa itu bisa mengetahui terkait pembukaan CPNS Kejaksaan Republik Indonesia dan bisa mendaftarkan dirinya untuk bergabung dengan institusi kejaksaan. Oh baik, cukup banyak sekali ya Pak ya, 7.000 formasi. Iya. Kalau boleh tahu, apa saja Pak jenis formasi yang tersedia? Jadi untuk tahun 2023 ini Kejaksaan membuka beberapa formasi, yaitu antara lain formasi calon jaksa Mbak. Calon jaksa, baik. Oke. Itu ada 2.000 formasi. 2.000 formasi. Kemudian pengelolaan penanganan perkara itu dibuka sebanyak 2.142 formasi. 2.142 formasi. Ya. Kemudian ada petugas barang bukti sebanyak 1.446 formasi. Baik. Kemudian formasi penjaga tahanan sebanyak 2.258 formasi. Baik, jadi untuk calon jaksa sendiri ada 2.000 formasi. Ya. Pengelolaan penanganan perkara ada 2.142 formasi. Ya. Lalu petugas barang bukti ada 1.446 formasi. Dan yang terakhir adalah penjaga tahanan di 2.250 formasi ya Pak ya. Cukup banyak dan mungkin cukup banyak juga peluang untuk Sobat Adiaksa semua. Jadi bisa mulai mendaftarkan ya Pak ya. Kebetulan kan masih dibuka ya Pak untuk saat ini ya. Benar. Baik, Bapak tadi kan sudah dijelaskan mengenai formasi apa saja yang tersedia. Nah, tolong jelaskan sedikit apa tugas dari beberapa jabatan yang tersedia pada formasi tersebut. Baik, kalau untuk formasi calon jaksa Mbak ya, itu tugas dan kewenangannya antara lain yaitu melakukan penyidikan untuk penanganan perkara tertentu. Salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Baik. Itu kalau di kejaksaan di bidang pidana khusus Mbak. Kemudian selain itu tugas dan wewenang jaksa adalah melakukan penuntutan, melakukan persidangan di pengadilan. Baik. Kemudian melaksanakan penetapan ataupun putusan pengadilan. Itu secara garis besar terkait tugas dan fungsi dari seorang jaksa. Dari jaksa ya. Kemudian ada lagi tadi pengelolaan penanganan perkara Pak. Oke, terkait tugas dan fungsi pengelola penanganan perkara itu antara lain melakukan kegiatan penyiapan bahan dan pengelolaan administrasi penanganan perkara di bidang pidana, intelijen, penyelenggara penegakan hukum, perdata, ataupun tindak pidana militer. Baik, berarti ini lebih penyiapan administrasinya ya Pak ya, di perkantorannya ya. Kalau jaksa kan mungkin nanti ada sidang di luar pastinya. Ya, itu yang menyiapkan adalah pengelola penanganan perkara, dibantu oleh petugasnya ya Pak ya. Iya.
Untuk yang ketiga ada petugas barang bukti, Pak. Petugas barang bukti yaitu tugasnya adalah melakukan kegiatan pengelolaan barang bukti dan aset tindak pidana, Mbak. Oh, baik. Nggih. Untuk yang terakhir, penjaga tahanan, Pak. Oke, kalau untuk penjaga tahanan itu melakukan penjagaan, kemudian pembinaan, pengawalan terhadap tahanan-tahanan kejaksaan. Tahanan yang sedang tahap di kejaksaan, tahap 2, mungkin tahap 1 atau tahap 2, lalu diantarkan ke lapas, itu penjaga tahanan berperan penting ya, Pak? Iya, betul. Jadi itu tugas dari penjaga tahanan. Untuk mengawal para tersangka ya, Pak, ya, Iya. sebelum dimasukkan ke dalam lapas. Iya. Baik, untuk Sobat Adiaksa ini saya ulangi lagi, untuk tugas dari calon jaksa itu adalah melakukan penyidikan, penuntutan dan juga penetapan ya, Pak, ya. Iya. Untuk penyiapan administrasi itu biasanya dibantu oleh petugas pengelolaan penanganan perkara. Dan untuk petugas barang bukti pastinya menangani barang bukti yang akan dikembalikan kepada yang berwenang ya, Pak, untuk menerima barang bukti tersebut. Dan yang terakhir adalah penjaga tahanan yang mengawal atau menjaga tahanan yang akan dikirimkan ke pihak lapas. Baik, Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk formasi pengawal tahanan, apa bedanya dengan pengawal tahanan yang ada di lembaga masyarakat? Baik. Kejaksaan dan lembaga masyarakat, perbedaannya. Jadi perbedaan secara administrasi, Mbak, ya, administrasi penerimaan calon pegawai negeri sipil dari formasi penjaga tahanan yang ada di kejaksaan ataupun di Kemenkumham itu berbeda. Jadi kalau penjaga tahanan di kejaksaan itu administrasi yang harus dipenuhi, salah satunya adalah dia itu harus mempunyai sertifikat bela diri. Karena memang nanti tugasnya adalah selalu bersinggungan atau berkaitan dengan tahanan itu sendiri. Kalau di Kemenkumham mungkin nanti teman-teman bisa mengecek sendiri terkait persyaratan-persyaratan apa yang harus dipenuhi untuk mendaftarkan dirinya menjadi penjaga tahanan di Kemenkumham. Kemudian secara tugas dan fungsi perbedaannya adalah kalau penjaga tahanan di kejaksaan ini ruang lingkupnya adalah tahanan-tahanan yang sementara masih berproses, penanganan perkara ini masih berproses, entah itu proses persidangan ataupun ketika selesai tahap 2 itu tanggung jawabnya adalah penjaga tahanan kejaksaan. Oh, baik, seperti itu. Kalau di lapas itu lebih ke narapidana atau perkaranya yang sudah diputus oleh pengadilan sehingga statusnya dari terdakwa beralih menjadi warga binaan atau narapidana yang kemudian akan diserahkan ke lapas. Nah, itu tanggung jawab dari penjaga tahanan yang ada di lapas. Oh, baik, perbedaannya seperti itu, Sobat Adiaksa. Jadi kalau untuk pengawal tahanan pada kejaksaan itu masih proses, masih belum putusan, masih belum jadi narapidana, itu oleh pengawal tahanan untuk kewenangannya kejaksaan ya, Pak, ya. Tapi kalau sudah putusan, sudah menjadi narapidana, itu langsung berwenangnya adalah pihak lapasnya ya, Pak, ya. Betul. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, bagaimana? Ini yang saya tunggu-tunggu ini, Pak. Syarat-syarat untuk menjadi CPNS Kejaksaan 2023. Baik, kalau kita berbicara syarat-syarat ini dari formasi yang disediakan itu berbeda-beda, Mbak, ya. Iya. Tapi yang jelas antara formasi jaksa dengan formasi yang lainnya, kalau jaksa ini minimal umur 27 tahun. 27 tahun. Itu maksimal, Mbak. Maksimalnya. Minimal 18 tahun dan tidak boleh menikah. Tidak boleh menikah dulu. Tidak boleh menikah kalau untuk formasi calon jaksa. Tapi kalau untuk formasi lainnya seperti penjaga tahanan, kemudian pengelola barang bukti, penanganan perkara itu maksimal 35 tahun untuk batas usianya. Baik. Minimal 18 tahun dan boleh menikah. Boleh menikah ya, Pak, ya? Itu syarat pentingnya lah untuk formasi. Syarat penting yang perlu dilaksanakan juga ya, Pak, ya? Baik, Bapak, apakah ada syarat-syarat lain, Pak, selain calon jaksa yang tidak boleh menikah, terus batasan umur? Kalau calon jaksa itu pastinya harus lulusan S1 Hukum, Mbak. S1 Hukum. Ya. Kemudian untuk SMA itu bisa mendaftar formasi penjaga tahanan. Itu SMA. Penanganan perkara juga bisa dari ijazah SMA.
Kemudian kalau untuk petugas barang bukti itu bisa dari D3 Ekonomi, D3 Manajemen, kemudian D3 Teknik Informatika, D3 Akuntansi, dan masih banyak lagi, Mbak. Oh baik, jadi kalau menjadi calon jaksa diharuskan atau diwajibkan ya Pak ya, Iya. lulusan sarjana hukum, Iya. lalu untuk pengelolaan penanganan perkara itu bisa SMA ataupun SMK ya Pak Iya. ya. Dan untuk petugas barang bukti sendiri itu D3 seperti jurusan ekonomi, manajemen dan lainnya ya Iya, Pak ya. iya. Dan yang terakhir adalah pengelola tahanan itu boleh SMK ya Pak Boleh ya. SMA, Tapi iya. syaratnya harus ada sertifikat bela dirinya Iya, ya Pak dan ya. komputer. Komputer ya? Iya. Oh ya, baik. Bisa dipersiapkan ya Sobat Adiaksa karena ini masih bisa melakukan pendaftaran CPNS tahun 2023. Untuk selanjutnya, apa saja tahapan yang dilewati selama seleksi Bapak? Yang pernah pengalaman Bapak? Iya. Oke, saya kalau bicara pengalaman saya mendaftar tahun 2018, Pak. 2018? Ya, kemudian untuk tahapan-tahapan tahun 2018 ataupun tahun sekarang ini tidak jauh berbeda. Jadi tahap awalnya itu kita membuat akun dulu di websitenya BKN, ssjn.bkn.go.id. Baik. Di situ membuat akun dan melakukan pendaftaran di situ. Setelah itu melengkapi administrasi sesuai dengan formasi yang dipilih, seperti ijazah yang terlegalisir, kemudian surat lamaran, pas foto, kemudian ijazah dari SD sampai S1 itu tadi, transkrip, dan masih banyak lagi. Kemudian setelah dinyatakan lolos di tahap administrasi, kemudian masuk ke tahap SKD, Mbak. SKD, apa itu Pak SKD Pak? Seleksi kompetensi dasar. Seleksi kompetensi dasar. Iya, yang mana SKD ini dilaksanakan berbasis CAT, jadi menggunakan komputer. Baik. Ketika kita selesai melakukan atau mengerjakan soal-soal yang diberikan pada saat tes SKD itu, maka nilai itu otomatis langsung keluar, Pak. Oh, seperti itu ya, Pak ya? Iya, kita langsung bisa ngecek, kita langsung bisa tahu nilai kita berapa. Jadi dengan adanya sistem CAT ini, semua seleksi yang diadakan sudah transparan, Mbak. Jadi tidak bisa dimanipulasi atau baik, tidak bisa. Iya. Apakah ada ini Pak minimal skornya mungkin? Ada. Berapa? Jadi ada. Bapak? Kalau saya dulu lupa, Mbak ya. Minimalnya dulu. Kalau untuk nilai total, Mbak ya, kalau tidak salah itu 300 ke atas. 300 ke atas ya Pak ya? 300 ke atas ya, kalau tidak salah. Cukup tinggi ya Pak ya? Iya. Jadi ada TIU, TWK, terus apalagi satunya, wawasan kebangsaan itu. Baik. Itu masuk ke SKD. Masuk ke SKD ya Pak ya? Baik, Bapak, mungkin saya juga penasaran juga, ini untuk TIU ini apa ya Pak ya? Mungkin Sobat Adiaksa semua juga. TIU itu terkait seperti matematika dasar. Baik. Kemudian sinonim antonim. Ya, baik. Akronim, ya itu masuk ke. Kalau TWK sendiri Pak? TWK itu terkait wawasan kebangsaan itu seperti nilai-nilai Pancasila. Oh baik, seperti pelajaran PKN ya Pak ya? Kurang lebih seperti itu, Mbak. Baik, untuk selanjutnya, apakah proses pendaftaran dan seleksi memerlukan biaya Pak untuk tahun ini? Jadi untuk seleksi CPNS, penerimaan CPNS itu tidak membutuhkan biaya. Gratis ya Pak ya? Gratis. Kalau dipungut biaya itu berarti ada calo ya Pak ya? Tapi tidak mungkin ada calo ya Pak di tahun ini. Enggak. Karena transparan untuk pendaftaran CPNS yang tahun ini transparan sekali. Membutuhkan biayanya itu mungkin biaya fotokopi. Oh begitu, baik. Biaya penjilitan. Membuat sertifikat. Ya. Mengurus berkas lainnya ya Pak ya? Kalau untuk biaya-biaya lain tidak ada, Mbak. Baik, untuk biaya pendaftarannya adalah gratis Sobat Adiaksa, jadi bisa langsung daftar menjadi CPNS di Kejaksaan Negeri. Untuk selanjutnya, bagaimana tanggapan Bapak Wildan tentang isu-isu bahwa kalau mendaftar kejaksaan harus pakai sogokan orang dalam? Tanggapan saya, yaitu tadi Mbak, sudah saya jelaskan bahwa untuk penerimaan CPNS sekarang ini menggunakan sistem CAT.
Baik. Yang mana ketika kita selesai mengerjakan soal itu, nilai itu sudah langsung keluar, sudah langsung di ranking. Kita tahu, oh, kita ranking berapa. Ya. Iya. Kemudian dari situ kalau kita lihat nggak ada celah untuk sogok-sogokan. Jadi kalaupun ada orang yang menawarkan bisa untuk memasukkan saudara-saudara ini masuk ke kejaksaan, saran saya jangan percaya. Jangan percaya Pak ya, itu bohong, itu hoax ya Pak ya. Baik, karena sudah menggunakan sistem CAT, jadi tidak akan ada calo-calo yang berani untuk menawarkan mendaftarkan kejaksaan seperti itu ya Pak ya. Baik, Bapak mungkin ada pesan untuk sahabat Adiaksa semua yang akan mengikuti CPNS 2023 tahun ini? Baik, pesan saya untuk adik-adik semua, putra-putri terbaik bangsa yang ingin mendaftarkan dirinya untuk bergabung menjadi bagian dari Kejaksaan Republik Indonesia. Saran saya, persiapkan diri sebaik mungkin, jangan jadikan ini sebagai ajang uji coba, Pak. Jadi ketika ada niat untuk bekerja atau bergabung di kejaksaan, maka persiapkan sebaik mungkin, dan apapun hasilnya itu nanti pasrahkan. Yang penting kita semua sudah mempersiapkan dan berusaha semaksimal mungkin. Iya, baik. Berarti harus yakin ya Pak, tidak boleh uji coba-coba ya Pak ya, harus yakin. Sama jangan percaya ketika ada seseorang yang menawarkan dengan iming-iming bisa memasukkan ke kejaksaan, itu jangan percaya. Iya, benar sekali, jangan percaya karena itu hoax ya. Iya. Baik, Bapak, saya mengucapkan terima kasih sekali sudah hadir di podcast Pro 1 ini, sudah memberikan informasi-informasi kepada Sobat Adiaksa semua tentang CPNS Kejaksaan tahun 2023 tahun ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Sobat Adiaksa yang sudah mengikuti podcast Pro 1 dari awal hingga akhir acara. Baik, mengingatkan lagi kepada Sobat Adiaksa untuk subscribe untuk berlangganan channel ini, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel Kejaksaan Negeri Batu. Saya Wirda, pamit undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.